Di Indonesia masa kolonialisme, prostitusi menemukan model lain dalam sistem pergundikan. Sebutan nyai, utamanya dalam masyarakat Sunda, Bali, dan Jawa, digunakan untuk memanggil perempuan muda atau adik perempuan. Akan tetapi, ada yang membuat hati terenyuh ketika berbicara nyai pada masa kolonial. Kata nyai menjadi sebutan bagi seorang perempuan pengatur rumah tangga serta milik dari seorang lelaki Eropa. Selain mengatur rumah tangga, nyai juga memenuhi kebutuhan biologis laki-laki Eropa dan menjadi ibu dari hasil hubungan tersebut. Pergundikan di Hindia Belanda di kalangan laki-laki Eropa banyak menggunakan berbagai macam istilah selain nyai, yaitu monci, mulut kecil, mebel, prabot, inventaris tuk, barang inventaris, book, buku, wooden book, kamus, karena perempuan juga berguna untuk menjadi penerjemah bahasa pribumi. Sebagai sebutan itu bertujuan untuk menegaskan meskipun mereka diperistri oleh majikan kulit putih, namun kedudukan mereka tidak sederajat. Saat laki-laki Eropa datang ke Hindia Belanda, mereka merasa perlu untuk mengambil gundik. Gundik dipandang mendatangkan sisi keuntungan selain di samping menjadi istri simpanan yang tidak sah. Salah satunya sebagai guru bagi laki-laki Eropa itu untuk mengajari kebudayaan Nusantara. Meskipun begitu, kehidupan seorang nyai tetaplah memilukan karena pergundikan merupakan perbuatan tidak bermoral hingga melanggar dasar-dasar agama. Nasib lebih mengenaskan terjadi dalam praktek pergundikan militer dan perkebunan. Hubungan yang terjalin atas dasar kekuatan laki-laki kulit putih ini lebih buruk dari yang terjadi di tengah masyarakat sipil. Para nyai seringkali memperoleh hukuman dan siksaan yang kejam apabila tidak menuruti kemauan tuannya. Pada pergundikan di tangsi dan perkebunan, saat seorang lelaki Eropa dipindah tugaskan atau kembali ke negaranya, maka hanya ada 4 kemungkinan bagi nyai dan anak-anaknya. Reggie Bay dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut. Pertama, sang nyai dan anak-anaknya ikut bersama tuannya ke tempat baru. Kedua, nyai dan anak-anaknya ditinggal begitu saja tanpa nasib yang pasti. Ketiga, nyai dan anak-anaknya dialihkan kepada rekan laki-laki Eropa lainnya yang masih tinggal di Hindia Belanda. Keempat, anak-anaknya dibawa serta atau dititipkan di suatu tempat, sedangkan sang nyai dapat mencari hubungan pergundikan yang baru atau kembali ke kampungnya. Kemungkinan terakhir ini yang paling menyedihkan karena seorang gundik yang tidak laku lagi harus kembali ke kampungnya akan sulit diterima dalam masyarakat. Mereka juga sulit menemukan pasangan pribumi. Satu-satunya jalan untuk menyambung hidup adalah terpaksa melacurkan diri dan terjun ke dalam dunia prostitusi. Nasib anak-anak yang lahir dari para nyai pun tidak lebih baik. Mereka menjadi komunitas terbuang, berada di luar masyarakat kulit putih maupun pribumi. Anak-anak Indo-Eropa hasil pergundikan antara lelaki Belanda dan nyai pribumi tidak punya hubungan yang benar-benar nyata dengan masyarakat pribumi dan tidak mengusahakannya karena terlalu gengsi. Sementara untuk masuk ke dalam masyarakat Eropa, mereka mendapat penolakan. Walaupun beberapa anak hasil pergundikan diakui ayah mereka sehingga bisa menyandang nama Eropa, status mereka di dalam masyarakat tetap tidak jelas. Kemunculan anak Indo-Eropa sebagai kelompok baru masyarakat kolonial sudah menjadi kekhawatiran sejak praktik pergundikan dilakukan. Kelompok Indo-Eropa ini dikhawatirkan membahayakan prestise kulit putih sebagai pemilik budaya yang mereka anggap luhur. Hal ini menjadi titik mula ketiadaan pengakuan masyarakat kolonial akan hubungan antar ras. Anak hasil hubungan antara tuan dan nyai diperlakukan dengan buruk, bahkan sejak masa VOC. Dalam peraturan VOC tahun 1715 tercantum larangan mengangkat keturunan campuran penduduk asli menjadi pegawai VOC, apalagi bila masih tersedia orang kulit putih tulen yang berpotensi. Aturan itu diterapkan secara ketat bahkan ketika VOC kekurangan pegawai pada tahun 1727. Mereka enggan merekrut orang-orang Indo-Eropa dan lebih memilih pedagang kecil Eropa yang belum tergabung di VOC untuk mendaftar. Dalam pengumumannya, VOC menekankan bahwa orang Eropa tulen harus diterima bekerja dengan berbagai cara dan lebih diutamakan dibanding anak-anak Indo-Eropa. Jane Gelman Taylor dalam buku Kehidupan Sosial di Batavia, orang-orang yang lahir di negeri jajahan, khususnya ras campur, statusnya sangat rendah. Mereka hanya bisa menjadi tenaga militer atau juru tulis. Masa depan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi telah tertutup karena posisi tinggi diisi oleh lelaki yang datang dari negeri Belanda. Anak perempuan hasil dari pergundikan pun mendapat nasib sama buruknya. Gubernur Jenderal C. van der Leech bahkan mengeluarkan aturan yang melarang semua perempuan yang lahir di negeri jajahan pergi ke Belanda tanpa izin khusus. Diskriminasi pada orang-orang Indo-Eropa terus berlanjut, bahkan ketika kekuasaan dipegang pemerintah Belanda. Asal-usul mereka sebagai ras campur benar-benar menjadi sebuah rintangan untuk mendapat pekerjaan setara orang kulit putih tulen. Diskriminasi ini bahkan tercatat dalam hukum kolonial tahun 1839. Anak-anak yang lahir dari hubungan lelaki Eropa dan perempuan non-kulit putih kehilangan hak istimewa untuk mengenyam pendidikan Eropa, terlebih di Royal Academy Delft, Belanda.
Padahal, pemerintah Belanda hanya mengangkat orang-orang lulusan Royal Academy untuk menjadi pejabat eselon. Oleh karena itu, orang Indo-Eropa tidak dapat menjadi pegawai tinggi di pemerintahan. Departemen Dalam Negeri Hindia Belanda di Jawa dan Madura juga tidak menerima anak-anak Indo-Eropa. Pemerintah tak ingin penduduk negeri jajahan berhadapan dengan anak-anak yang lahir dari hubungan ilegal. Bagi pemerintah kolonial, kehadiran mereka dalam tubuh pemerintahan hanya mencoreng citra Belanda sebagai negara beradab. Diskriminasi yang mereka terima kemudian memuncak dan membuat orang Indo-Eropa muak pada tahun 1848. Pemerintah kolonial kemudian membuat pertemuan di Société de Harmonie. Dalam pertemuan tersebut dilancarkan kritik atas diskriminasi terhadap kaum Indo-Eropa. Orang-orang yang melancarkan protes tersebut kebanyakan tokoh Eropa terkemuka yang tinggal di Hindia Belanda, seperti Menteri Hindia Belanda W.R. Baron van Hove. Protes yang dilakukan kaum Indo-Eropa ini sempat membuat Gubernur Jenderal J.J. Rochusen cemas akan terjadi pemberontakan. Saking cemasnya, dia sampai menerapkan status siaga tinggi pada malam 12 Mei 1848 dan memerintahkan garnison Batavia berjaga-jaga di Harmoni. Kekhawatiran tersebut tidak terbukti karena pertemuan berlangsung lancar. Namun, setelah pertemuan itu, tetap saja anak Indo-Eropa yang bisa duduk di pemerintahan dan mendapat pekerjaan layak adalah Indo-Eropa yang lahir dari ayah kaya atau berpangkat tinggi. Padahal, kebanyakan anak hasil pergundikan pada abad ke-19 lahir dari hubungan nyai dan anggota militer berpangkat rendah. Anak-anak Indo-Eropa lainnya yang tidak beruntung kebanyakan menjadi tukang, penjahit, petugas telegraf, tukang pos, mekanik, dan petugas pengukur kadaster. Dalam buku Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda, Reggie Bay menulis tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kejahatan di kalangan Indo-Eropa sangat tinggi. Di antara mereka, ada perempuan Indo-Eropa bernasib sial yang masuk ke dunia prostitusi. Karena kemiskinan, kadang gadis-gadis Indo-Eropa dijual ke orang Tionghoa kaya.